Polisi daerah Jawa Tengah menindak tegas dengan membubarkan kerumunan di turnamen voli di Brebes minggu kemarin. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegaskan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi yang sesuai undang-undang yang berlaku. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo prihatin atas banyaknya kerumunan orang di tengah pandemi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Usai kasus konser dangdut di Tegal, petugas kembali membubarkan turnamen bola voli di Brebes minggu kemarin. Polisi membubarkan turnamen karena penyelenggara tidak mengantongi izin dan menciptakan kerumunan massa. Setidaknya ada 2 pasal yang saya sudah mendapatkan laporan. Satu, mengabaikan apa yang menjadi tugas penegak hukum. Yang kedua tentu melanggar, melawan petugas kan gitu. Kalau nggak salah ada 2 pasal yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Gubernur Jawa Tengah juga meminta agar masyarakat menunda kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sementara Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan segala kegiatan yang berpotensi mendatangkan orang banyak dan digelar tanpa izin akan ditindak tegas. Dalam pandemi COVID-19 seperti ini tidak boleh mengadakan kegiatan apapun, keramaian-keramaian apalagi konser musik gitu ya. Tentu di sini kita melakukan penyidikan terhadap penyelenggara. Saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Jawa Tengah ini kurang lebih sudah 18 orang sampai dan hari ini. 2 saksi ahli sudah diperiksa baik dari ahli pidana maupun ahli dari kesehatan. Dan ini kita masih mengumpulkan bukti-bukti lain dengan saksi lain. Pemerintah Jawa Tengah berupaya tegas mencegah penyebaran virus corona dengan membatasi kegiatan masyarakat. Operasi protokol kesehatan pun kian ditingkatkan hingga masyarakat patuh dan tertib. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan sidak gedung perkantoran yang berada di Permata Indah Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam razia tersebut, petugas mendata dan menemukan beberapa perkantoran yang belum membuat struktural gugus tugas di perkantoran. Satu persatu perkantoran yang berada di gedung Permata Kuningan Setiabudi, Jakarta diperiksa petugas. Dalam sidak ini, petugas menemukan sejumlah perkantoran yang belum membuat struktural gugus tugas internal perkantoran untuk mengawasi karyawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Petugas pun memberikan teguran berupa surat kepada perusahaan itu. Kita dalam pelaksanaan ini langsung mengecek jumlah karyawan yang hadir. Sesuai dengan jumlah karyawan yang ada, minimal 25% mereka boleh melaksanakan kegiatan di perkantoran. Selain itu kita juga memberikan checklist kepada pihak manajemen karyawan. Kita cek apakah SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah sudah ditaati oleh mereka. Sementara itu puluhan mobil angkutan umum atau angkot dihentikan oleh petugas di kawasan Jati Baru, Jakarta Pusat. Angkot yang masih nekat membawa penumpang lebih dari 5 orang disanksi oleh petugas gabungan. Sejumlah protes dilayangkan oleh sopir angkot yang mengaku tidak mengetahui larangan ini. Meski baru sebatas sanksi ringan, namun petugas mengancam akan mencabut izin usaha angkutan yang kembali melanggar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Jokowi menilai pembatasan sosial berskala mikro lebih efektif menekan penularan COVID-19. Selain itu, PSBM tidak berdampak buruk pada ekonomi daerah. Presiden Jokowi menilai pembatasan sosial berskala mikro lebih efektif menekan penularan COVID-19 di tanah air. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta. Bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya pembatasan berskala mikro, baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, di tingkat RT atau di kantor atau di pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif.
Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten, apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang. Kemudian yang terakhir, saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detail seawal mungkin. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta telah memperpanjang PSBB Jilid 2 hingga 11 Oktober mendatang. Dampaknya dalam 2 pekan pertama memang ada penurunan signifikan kasus aktif COVID-19 dari 49% menjadi 12%. Tetapi dampak ekonomi menjadi pertimbangan karena saat PSBB diterapkan pada awal September lalu, indeks harga saham gabungan anjlok hingga 5%, hingga perdagangan pun sempat ditutup atau dihentikan sekitar 30 menit. Salah satu pembatasan sosial berskala mikro yang dinilai efektif saat kasus COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat. Saat itu lebih dari 300 siswa secapa AD terkonfirmasi positif COVID-19. Pemprov Jawa Barat memberlakukan PSBM di Kelurahan Hergamanah untuk menekan penularan dan tanpa mengganggu perekonomian Kota Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. 45 juta orang Indonesia tidak merasa akan terpapar COVID-19. Anak muda menjadi kelompok yang kerap mengabaikan protokol kesehatan. COVID-19 di Indonesia terus bertambah, bahkan dalam sehari jumlah kenaikannya berada di angka 3.000 kasus dalam 2 pekan terakhir. Badan Pusat Statistik menemukan 17% dari penduduk Indonesia merasa tidak akan terpapar virus ini. Hal ini menjadi perhatian Satgas COVID-19. 45 juta orang warga negara Indonesia masih merasa tidak akan terpapar COVID atau tidak akan kena COVID. Padahal kita semua tahu status yang kita hadapi sekarang adalah pandemi. Artinya boleh dikatakan tidak ada satu jengkal tanah pun yang akan betul-betul aman atau yang betul-betul bebas dari COVID. Anak muda pun menjadi pihak yang kerap tak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, BPS juga mendata warga yang taat protokol kesehatan adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Jadi perlu terus-menerus digalakkan bahwa siapapun itu bisa terkena risiko karena COVID-19 tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal status sosial. Jadi perlu ada sentuhan khusus supaya pemahaman masyarakat menjadi lebih komplit. Satgas Penanganan COVID-19 akan mempertegas sanksi agar masyarakat patuh dengan protokol kesehatan dan mewaspadai penularan COVID-19. Hari ini terdata kasus positif ada 278.722 orang dengan angka kesembuhan 206.870 orang, sementara angka kematian mencapai 10.473 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kebakaran menghanguskan bangunan unik rumah perkebunan anggur di California, Amerika Serikat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.